Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi mengenai etika dalam penelitian. Anggota kelompok kami yaitu Khairir Rahmatia Islahi, Lady Rashifa Sabrina, M. Nabil Isbah, dan Megatwi Rahmawati. Untuk yang pertama, konsep dasar penelitian kesehatan akan dijelaskan oleh M. Nabil Isbah. Konsep dasar penelitian kesehatan. Yang pertama, batasan penelitian kesehatan. Memecahkan masalah-masalah di bidang kesehatan dengan berbagai pengaruh dan dampak yang ditimbulkannya. Yang kedua, ada manfaat penelitian kesehatan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian kesehatan. Yang ketiga, tujuan penelitian kesehatan. Digunakan untuk mendeskripsikan status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. B. Menggambarkan potensi kemampuan sumber daya dalam mendukung pengembangan kesehatan. C. Memberikan alternatif solusi terkait dengan penyebab masalah kesehatan atau kendala lainnya yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan. D. Digunakan untuk melakukan tindak lanjut berupa pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan kesehatan. Etika penelitian kesehatan masyarakat yang memiliki ruang lingkup. Yang pertama, pengertian etika penelitian. Yang kedua, karakteristik etika kesehatan masyarakat. Yang ketiga, fungsi etika penelitian. Yang keempat, prinsip dasar dan kaidah etika penelitian. Yang kelima, kode etik kesehatan masyarakat. Pertama, pengertian etika penelitian. Etika dalam bahasa Yunani yang berarti etos atau adat kebiasaan. Dalam KBBI, etika yang berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral berkaitan dengan nilai. Dua, prinsip dasar dan kaidah etika penelitian. Dari Leisela, Profetto, McGrath, dan Walid and Beck tahun 2004. Yang pertama, penelitian perlu mempertimbangkan hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian, serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Yang kedua, setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Penelitian tidak boleh menampilkan informasi identitas, baik nama maupun alamat asal subjek dan kuesioner, dan alat ukur apapun untuk menjaga kerahasiaan identitas subjek. Yang ketiga, prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan keadilan. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berkemanusiaan, dan psikologis, serta perasaan yang religius dalam subjek penelitian. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi, dan pilihan publik. Fungsi etika penelitian. Penelitian harus dapat memenuhi dua fungsi atau peranan. Yang pertama, pengembangan ilmu atau fungsi akademik atau teoritis. Yang kedua, pengembangan kesejahteraan masyarakat atau fungsi terapan atau aplikatif. 4. Karakteristik etika
kesehatan masyarakat. Bioetik dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika klinis. Yang kedua, etika penelitian. Yang ketiga, etika profesi. Prinsip utama bioetika dan etika kesmas yaitu yang pertama, memberi manfaat bagi manusia atau benevolence. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang memperburuk manusia atau non-malevolence. Yang ketiga, respect atau menghormati manusia atau respect for person atau autonomy. Dan yang keempat, bertindak adil atau justice. Perbedaan etika klinis dan kesmas. Sumber Othman 2016 halaman 23. Etika klinis mengobati penyakit dan cedera. Etika kesehatan masyarakat mencegah penyakit dan cedera. Intervensi medis oleh klinisi profesional. Intervensi kesehatan oleh berbagai profesi. Memperhatikan manfaat individu, memperhatikan manfaat sosial, komunitas, dan populasi. Berbagai larangan atau pantangan dalam medis dilakukan berdasarkan hubungan fidusia antara pasien dan dokter. Berbagai larangan atau pantangan dalam perilaku sehat dilakukan berdasarkan tindakan kolektif. Menghormati pasien sebagai individu, menghormati masyarakat sebagai warga negara yang otonom dan independen. Tugas klinisi memastikan pasien tertarik melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan. Tugas ahli kesmas menyelesaikan masyarakat kesehatan yang tidak dapat diselesaikan secara individu, melainkan secara kolektif. Dokter dengan prestasi, kepercayaan, dan profesionalitas menyeluruh memiliki kewenangan atau otoritas yang tinggi. Kewenangan ditentukan berdasarkan hukum sebagai alat bagi kebijakan kesmas untuk menciptakan kesehatan. Informasi diperoleh dari pasien secara individu untuk tindakan medis tertentu. Informasi diperoleh dari komunitas dan konsensus bersama yang dibangun melalui dialog dan kolaborasi masyarakat. Masalah keadilan sebagai besar berfokus pada keadilan dalam mendapat pengobatan dan akses pelayanan kesehatan yang universal. Masalah keadilan berpusat pada keadilan sosial terutama dalam kesehatan dan kesamaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kelima, kode etik kesehatan masyarakat. Pertama, setiap manusia memiliki hak terhadap sumber daya kesehatan yang dibutuhkan. Kemudian, setiap manusia merupakan makhluk sosial dan saling tergantung satu dengan yang lain. Ketiga, efektivitas lembaga sosial dalam masyarakat bergantung pada kepercayaan publik. Keempat, elemen kunci bagi kesehatan masyarakat adalah kolaborasi. Kemudian keenam, setiap orang dalam komunitas memiliki kesempatan yang sama berkontribusi dalam wacana publik. Ketujuh, fokus utama kesehatan masyarakat adalah mengidentifikasi dan meningkatkan kebutuhan dasar kesehatan pada komunitas. Kedelapan, ilmu pengetahuan merupakan landasan yang penting dan kuat dalam bertindak. Kemudian kesembilan, sains merupakan dasar utama dalam ilmu kesehatan masyarakat. Kesepuluh, setiap orang bertanggung jawab terhadap tindakan mereka yang ditunjang oleh pengetahuannya. Dan yang terakhir, tindakan sebaiknya tidak dilandasi pada informasi sepihak. Kemudian ada etika penelitian biomedis. 3 prinsip etik untuk penelitian yang melibatkan manusia yaitu yang pertama penghormatan terhadap manusia, kemudian kebaikan, dan keadilan. Maka, penelitian yang mengikutsertakan manusia harus memiliki persiapan yang matang, memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan kerugian dan kesalahan, serta memperlakukan setiap orang layak secara moral untuk memberikan kepada setiap orang apa yang layak baginya. Kemudian ada pedoman The Nuremberg Code
pada tahun 1947. Pertama ada persetujuan dengan sukarela, ada penelitian mendapatkan manfaat bagi kebaikan individu dan masyarakat. Penelitian diharuskan berdasarkan hasil percobaan dengan hewan coba. Hindari penderitaan fisik dan mental pada subjek penelitian. Penelitian tidak boleh dilaksanakan apabila sudah diprediksi akan terjadi efek samping berat, bahkan kematian. Risiko yang diakibatkan tidak boleh melampaui kewajaran. Persiapan yang baik sebelum melakukan suatu penelitian. Penelitian harus dilakukan oleh peneliti yang berkualitas. Manusia sebagai subjek penelitian memiliki hak untuk mengundurkan diri. Dan yang terakhir, penelitian harus menghentikan penelitian sewaktu terjadi hal yang membahayakan. Kemudian ada ethical clearance penelitian. Ethical clearance atau EC atau kelayakan etik merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh Komisi Etik Penelitian untuk riset yang melibatkan makhluk hidup yang menyatakan bahwa suatu proposal riset layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Di Indonesia memiliki suatu lembaga yakni KEPK BPPK, yaitu badan di bawah Badan Litbangkes milik Kementerian Kesehatan RI, di mana dia merupakan badan komisi etik yang bergerak dalam bidang penelitian kesehatan. Ya, selanjutnya membahas mengenai etika dalam penelitian tentu tidak lepas dari hak cipta mengenai hasil penelitian. Yang mana hak cipta di Indonesia sendiri diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta itu sendiri pengertiannya menurut undang-undang tersebut ada pada pasal 1, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jenis hak cipta itu sendiri dijelaskan pada pasal 4. Hak cipta sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf A merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yuk. Ya, berikutnya ada tata cara mengenai pencatatan suatu ciptaan yang diatur dalam pasal 66 UU nomor 28 tahun 2014, yaitu ayat 1, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada menteri. Ayat 2, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara elektronik dan atau non-elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait atau penggantinya, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait, dan membayar biaya. Ya, dengan mendaftarkan ciptaan, dalam hal ini berupa hasil penelitian, maka pencipta atau peneliti dapat mematentkan karyanya sehingga bisa mendapat keuntungan baik secara moral maupun ekonomis. Bisa dilanjut slide-nya ya. Bicara mengenai hak cipta tentu tidak lepas dari plagiarisme. Nah, apa itu plagiarisme? Menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 1 ayat 1, plagiarisme merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Sedangkan menurut Random House Dictionary Compact Unabridged, plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai karya asli seseorang. Nah, plagiarisme ini tentunya memiliki dampak yang negatif, diantaranya kerugian bagi penulis asli, bagi plagiator, maupun bagi pembaca dan masyarakat luas. Nah, lalu bagaimana jika plagiarisme sudah terjadi?
menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, kita mengambil pasal 12 yaitu mengenai sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4 secara berurutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Terdiri dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Berikut beberapa sumber yang kami ambil. Sekian. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.